Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan pada kesempatan ini pokok bahasa yang akan kita diskusikan adalah monopoli. Struktur pasar yang bertentangan dengan pasar persaingan sempurna itu adalah monopoli. Monopoli itu adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual. Tidak ada substitusi produk yang mirip atau close substitute, dan terdapat hambatan masuk atau ada barrier entry ke pasar ya. Ciri-ciri pasar monopoli itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, hanya ada satu penjual. Karena hanya ada satu penjual, maka pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Dalam hal ini, pembeli hanya menerima syarat-syarat jual beli yang ditentukan oleh penjual. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Misalnya, aliran listrik tidak mempunyai pengganti dari barang lain. Ada barang pengganti tetapi sifatnya berbeda. Misalnya lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan fungsi aliran listrik untuk menyalakan TV, setrika, dan sebagainya. Ketiga, terdapat hambatan masuk ke pasar. Hambatan ini bisa berbentuk undang-undang, memerlukan teknologi yang canggih, dan memerlukan modal yang sangat besar. Yang keempat, sebagai penentu harga, price setter, dengan mengendalikan tingkat produksi dan volume produk yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang dikehendaki. Faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli itu adalah, pertama, memiliki bahan mentah strategis atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik. Perusahaan monopoli umumnya menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Sebagai contoh, misalnya Pertamina. Yang kedua, hak paten produk atau proses produksi. Dengan pemberian hak paten akan melindungi perusahaan atau pihak-pihak pencipta suatu produk dari peniruan pihak-pihak lain. Yang ketiga, terdapat skala ekonomis. Pada beberapa kegiatan ekonomi, dengan menggunakan teknologi modern, produk yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produksi yang diperlukan di dalam pasar. Ini berarti bahwa pada waktu perusahaan mencapai keadaan di mana biaya produksi minimum, jumlah produksi adalah hampir sama dengan jumlah permintaan real di pasar. Dengan sifat skala ekonomis demikian, pada tingkat produksi yang sangat tinggi, perusahaan dapat menurunkan harga. Keadaan seperti ini mengakibatkan perusahaan baru tidak akan sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebih dahulu berkembang. Keadaan ini mewujudkan pasar monopoli. Perusahaan jasa umum seperti perusahaan listrik, perusahaan air minum, perusahaan telepon, dan perusahaan kereta api adalah contoh-contoh industri yang memiliki sifat skala ekonomi seperti yang dijelaskan di atas. Pemberian hak monopoli oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah dapat diberikan kekuasaan monopoli kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu.
hubungan antara permintaan MR dan TR. Untuk melakukan analisis keuntungan atau analisis keseimbangan pada pasar monopoli, terlebih dahulu perlu memahami hubungan antara nilai penjualan total atau total revenue TR, permintaan, itu nilai penjualan rata-rata atau average revenue AR, dan nilai penjualan marginal atau marginal revenue atau MR. Permintaan pada pasar monopoli, karena produsen monopoli adalah satu-satunya produsen di dalam pasar, maka kurva permintaan yang dihadapi adalah juga kurva permintaan pasar dan juga merupakan nilai penjualan rata-rata. Kurva permintaan pasar biasanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa produsen dapat mempengaruhi harga pasar dengan jalan menjual barang produksinya lebih sedikit atau lebih banyak. Oleh karena itu, untuk mencapai keuntungan maksimum, perusahaan monopoli selain harus menentukan jumlah barang yang dijual, juga harus menentukan harga jualnya. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan tidak dapat menentukan harga jual. Perbedaan lain dengan pasar persaingan sempurna adalah bahwa dalam monopoli, keseimbangan perusahaan adalah juga keseimbangan pasar. Perbedaan permintaan antara perusahaan monopoli dan perusahaan bersaing dapat dijelaskan seperti dalam grafik di bawah ini, ya, yaitu grafik 79. Pada gambar 79A ini, ya, terlihat bahwa kurva permintaan perusahaan monopoli bersifat turun dari kiri atas, ya, ke kanan bawah. Karena pengusaha monopoli dapat menentukan harga sesuai dengan jumlah produk yang dijual. Sedangkan pada gambar satunya lagi, yaitu 7.9b, yaitu pada permintaan pasar bersaing, terlihat bahwa kurva permintaan perusahaan bersaing berbentuk garis yang sejajar dengan sumbu horizontal, karena pengusaha bersaing tidak dapat menentukan harga jual. Secara matematis, perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan persamaan berikut ini. Pada perusahaan monopoli berlaku rumus Q sama dengan F atau fungsi dari P, dari harga, dan P sama dengan fungsi dari Q. Pada perusahaan bersaing berlaku rumus Q sama dengan fungsi dari P, tetapi P tidak sama atau bukan fungsi daripada Q. Di mana P adalah harga satuan produk dan Q adalah jumlah produk yang dihasilkan dan dijual. Rumus yang atas yang pertama ini menunjukkan bahwa pada perusahaan monopoli, jumlah produk yang dihasilkan dapat ditentukan oleh harga jual dan sebaliknya. Harga jual dapat ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan. Sedangkan rumus 2, yang ini, ya, menunjukkan bahwa
pada perusahaan bersaing, baik itu bersaing murni maupun bersaing sempurna, jumlah barang yang dihasilkan ditentukan oleh harga jual, tetapi harga jual tidak ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan. Nilai produk penjualan total atau total revenue atau TR ya. Nilai produk penjualan total atau TR ya pada perusahaan monopoli sangat berbeda dengan TR pada perusahaan bersaing. TR perusahaan bersaing berupa garis lurus miring dari kiri bawah ke kanan atas melalui titik pangkal atau origin. Karena setiap penambahan jumlah produk yang dihasilkan akan selalu memperbesar TR. Sedangkan TR pada perusahaan monopoli berbentuk parabola atau dikenal sebagai huruf U ya, terbalik. Karena setiap penambahan jumlah produk yang dihasilkan tidak selalu memperbesar TR, melainkan mula-mula makin besar sampai pada titik maksimum. Kemudian setelah mencapai titik maksimum, TR terus menurun tanpa sampai titik nol, dan jika jumlah produk terus ditambah maka TR-nya menjadi negatif. Secara grafis, perbedaan tersebut bisa dilihat dalam gambar di bawah ini ya. Ini total revenue dalam pasar monopoli, dan yang sebelah sini adalah total revenue pada perusahaan bersaing. Secara matematis, perbedaan tersebut dapat pula dijelaskan sebagai berikut. Pada perusahaan monopoli, TR sama dengan P kali Q, ya, di mana P itu adalah harga jual produk dan Q jumlah produk yang dijual. Karena Q sama dengan fungsi atau tergantung kepada P price, ya, dan P tergantung kepada Q, maka TR dipengaruhi oleh harga jual dan jumlah produk yang dijual. Apabila Q bertambah besar, maka P bertambah kecil, sehingga TR tidak selalu bertambah besar, tetapi dapat bertambah kecil hingga bernilai 0 dan negatif. Oleh karenanya, kurva TR berbentuk parabola. Secara matematis dapat dibuktikan bahwa kurva TR berbentuk parabola. Misalkan ini ya, kita punya fungsi permintaan monopoli seperti ini. Q sama dengan 25 min 1/4 P. Karena P juga fungsi dari Q, maka persamaan tersebut ya dapat ditulis P sama dengan 100 min 4 Q. Apabila nilai P pada persamaan yang P tadi dimasukkan ke dalam pada persamaan ketiga di atas, maka TR sama dengan 100 min 4Q kali Q, sama dengan 100Q min 4Q kuadrat. Dengan demikian terbukti bahwa persamaan 3 merupakan fungsi pangkat 2, yang berarti TR itu berbentuk parabola. Pada perusahaan bersaing, TR sama dengan P kali Q. Karena P adalah konstan, maka
TR hanya ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan atau Q. Ini berarti bahwa semakin banyak jumlah produk yang dijual, akan semakin besar TR. Sehingga kurbanya berupa garis lurus berslop positif. Nilai penjualan produk rata-rata atau AR dan nilai penjualan marginal atau MR. AR dan MR pada perusahaan monopoli dan pada perusahaan bersaing juga berbeda. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya, yaitu gambar 7.11. Ini pada perusahaan monopoli dan ini pada perusahaan bersaing. Itu pada perusahaan bersaing di mana P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan D. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pada perusahaan monopoli kurva nilai penjualan rata-rata AR sama dengan kurva permintaan atau demand. Sedangkan kurva nilai penjualan marginal merupakan kurva tersendiri. Gambar 7.11b menunjukkan bahwa perusahaan bersaing kurva AR dan MR sama dengan kurva permintaan dan juga sama dengan harga pasar yang berlaku. Secara matematis AR dan MR perusahaan monopoli dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Fungsi permintaan atau D dapat dirumuskan P sama dengan F atau fungsi dari Q, di mana fungsi dari Q itu lebih kecil daripada 0. Jadi TR sama dengan PQ sama dengan IF kali Q dan MR sama dengan 2PQ per 2Q sama dengan F atau fungsi dari Q plus IF kali Q. Hubungan MR dan elastisitas permintaan. Elastisitas atau E itu sama dengan minus 2PQ per Q min P per Q sama dengan min 1 per F Q kali P per Q sama dengan P per Q kali F kali Q, atau F aksen Q sama dengan minus 2P 2Q ya. Karena P sama dengan fungsi dari Q atau tergantung pada Q, maka MR sama dengan P kurung ya 1 plus QF aksen kali Q per P, kurung tutup ya. Nah, sama dengan P itu adalah 1 min 1 per E. Nah, dari persamaan itu bisa kita simpulkan ya, jika E lebih besar daripada 1, ya, maksudnya elastisitas lebih besar daripada 1, maka MR positif. Jika E sama dengan 1, maka MR sama dengan 0. Dan jika E-nya lebih kecil dari 1, maka MR negatif. Dalam kasus kurva permintaan dan MR bersifat linier, seperti pada gambar 7.11a ya, maka permintaan akan menurun secara monoton dan MR akan lebih kecil dari harga
untuk setiap jumlah penjualan Q yang lebih besar dari 0. Tingkat penurunan MR 2 kali dari tingkat penurunan harga. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Misalkan dipunyai fungsi permintaan P sama dengan A minus PQ. TR sama dengan PQ sama dengan, ini P-nya diganti ya, A min BQ kali Q sama dengan AQ min BQ kuadrat. MR adalah 2TR 2Q ya, sama dengan ini A ya, A minus 2PQ. Jadi slope kurva MR sama dengan ini, minus 2B. Jadi 2 kali lebih besar daripada slope kurva permintaan, yaitu min B. Setelah kita mempelajari sifat permintaan, nilai penjualan produk total atau TR dan nilai penjualan marginal atau MR pada perusahaan monopoli, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara ketiga kurva tersebut, yaitu kurva yang kita lihat tadi ya, 7, 12 berikut. Gambar 712 menunjukkan bahwa TR pada mulanya menaik. Kemudian mencapai maksimum. Dan setelah mencapai maksimum, selanjutnya terus menurun. Dan bisa sampai titik 0. Kurva TR mencapai maksimum pada saat MR sama dengan 0. Selama kurva permintaan berslope negatif, kurva MR juga berslope negatif. Ya. MR berada di bawah harga untuk setiap jumlah produk di atas 0. Perbedaan antara MR dan harga tergantung pada elastisitas permintaan. Ini ya, ini gambar ini menunjukkan bahwa ini kurva TR total revenue-nya, di mana titik maksimumnya ini ketika MR menyentuh garis ini atau sama dengan 0. Ya. Ini kurva permintaannya, mana sebelah sini ini elastisitas lebih besar dari 1, dan pada titik ini menyentuh titik ini elastisitas sama dengan 1, sementara sebelah sini, sebelah kanannya itu elastisitasnya lebih kecil daripada 1. Jadi D sama dengan AR ya, ini kurva permintaan sama dengan average revenue. Keseimbangan atau maksimisasi keuntungan monopoli jangka pendek. Ya, analisa keuntungan dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan TR min TC, dan yang kedua pendekatan MR min MC. Pendekatan TR minus TC dalam jangka pendek, perusahaan monopoli akan mencapai keuntungan maksimum jika ia memproduksi dan menjual pada tingkat output di mana perbedaan positif antara TR
dan TC adalah paling besar. Atau ia meminimumkan kerugian jika perbedaan negatif antara TR dan TC paling kecil. Secara grafik, keuntungan maksimum pada perusahaan monopoli bisa ditunjukkan pada gambar ini ya, ikut ini, yaitu gambar 7.13. Pada gambar ini, 7.13 ini, terlihat bahwa di sebelah kiri titik A, ini titik A ya, dan sebelah kanan titik B, yaitu titik ini, kalau ditarik ke sini, TC berada di atas TR. TC-nya ini kan, ini TC di atas TR. Ini juga TC-nya di atas TR, ini kan guru TR. Berarti biaya total melebihi nilai penjualan total, sehingga perusahaan menderita kerugian. Dengan kata lain, keuntungan hanya diperoleh antara titik A dan titik B. Jadi sekitar ini ya. Titik A, titik A, ini titik B. Jadi sekitar ini. Oke, kita tarik ke bawah. Pendekatan MR min MC. Sesuai dengan dalil keuntungan ya, bahwa keuntungan maksimum akan dicapai ketika pengusaha memproduksi dan menjual produknya pada tingkat di mana MR sama dengan MC. Kita lihat gambar ini 7.14 ya. Dari gambar 7.14 ini terlihat bahwa equilibrium jangka pendek terjadi pada titik E. Ini ya. Titik E. Di mana MC sama dengan MR. Pada kondisi ini, produk yang dijual adalah Oki aksen dengan harga OP aksen. Ini ya, harganya OP aksen. Dan rata-rata biaya total OC aksen. OC aksen ini ya. Sama dengan C aksen B. C aksen B. Keuntungan per unit adalah OP aksen dikurangi OC aksen ya. OP aksen ini dikurangi OC aksen, yaitu P aksen C aksen ya. Jadi P aksen C aksen ini keuntungannya ya. Sehingga keuntungan monopoli jangka pendek adalah P aksen C aksen ya. P aksen C aksen kali Oki aksen ini ya, sama dengan P aksen AP C aksen.
P aksen, ini ya, A, B ini titik B ya, aksen. Jadi ini yang diansir. Ya. Gambar 714 tersebut menggambarkan kondisi pasar bersaing. Maka titik equilibrium pada titik F, ya, di mana kurva permintaan berpotongan dengan MC, yang berarti MC sama dengan P, syarat equilibrium pasar bersaing. Dengan demikian, pasar bersaing akan menurunkan harga dan memperbesar produksinya. Pendekatan matematis. Keuntungan atau kita notasikan dengan V ya, adalah nilai penjualan total atau TR dikurangi dengan biaya total atau TC ya. Atau bisa juga ditulis seperti ini. V sama dengan TR min TC. Karena TR itu sama dengan P kali Q, maka V sama dengan P kali Q dikurangi TC. Karena Q adalah fungsi dari P dan P adalah fungsi dari Q, dan syarat tercapai keuntungan maksimum adalah du V du Q sama dengan 0. Maka du V du Q sama dengan 0, du P du Q plus P du Q minus du TC per du Q. Agar tercapai keuntungan maksimum, maka Q du P Q plus P du Q minus du TC per du Q sama dengan 0. Karena Q du P Q plus P du Q sama dengan MR ya, bisa gitu. Dan du TC per du Q sama dengan MC, maka MR minus MC sama dengan 0 atau MR sama dengan MC kan. Persamaan tersebut merupakan syarat tercapainya keuntungan maksimum atau kondisi keseimbangan pada perusahaan monopoli. Syarat ini juga berlaku bagi perusahaan bersaing. Namun pada perusahaan bersaing berlaku ketentuan MR sama dengan AR sama dengan P. Maka syarat tercapainya keuntungan maksimum menjadi MC sama dengan P ya. Keseimbangan dalam jangka panjang. Pada perusahaan bersaing dalam jangka panjang hanya memperoleh keuntungan normal, di mana harga produk sama dengan biaya total rata-rata minimum. Namun pada perusahaan monopoli dalam jangka panjang masih dapat memperoleh keuntungan yang melebihi normal. Untuk menjelaskan analisis keseimbangan monopoli dalam jangka panjang bisa kita lihat gambar 715. Ini. D ini ya, kurva permintaan jangka pendek dan jangka panjang. MR-nya, margin revenue jangka pendek dan jangka panjang ya, MR-nya. Kemudian SMC, short run marginal cost. Ini ya. Dan SAC, short run average total cost. Ini. LMC, long run average marginal cost. Ini LMC ya. Kemudian
RAC-nya ini ya, tadi sudah saya kemukakan. Dalam jangka pendek, perusahaan monopoli mencapai keadaan keseimbangan pada saat memproduksi dan menjual produk sebanyak Q1. Ini ya. Ini. Dengan harga jual P1 ya. Jualnya ini kan tadi. Dan biaya total rata-rata C1. C1. Dalam jangka panjang, perusahaan monopoli akan mencapai keadaan keseimbangan pada saat memproduksi dan menjual produk sebanyak Q2. Ini ya, sebanyak Q2. Dengan harga jual P2 dan biaya total C2. Ya. Biaya totalnya C2 ini. Jadi jelas bahwa dalam jangka panjang perusahaan monopoli masih memperoleh keuntungan di atas normal karena harga produk masih di atas biaya rata-rata, masih di atas biaya rata-ratanya, yaitu OP2 lebih besar daripada OC2. OP2 ini ya, lebih besar daripada OC2 ini. Ini OC2. Demikian kuliah pagi ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.